Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun dengan deras, membawa angin yang menyentuh wajah Clara. Di bawah payung biru tua yang sudah mulai usang, dia berjalan menuju taman kecil di ujung kota. Langkahnya pelan, seolah dia sedang menapaki perjalanan yang tidak hanya mengarah ke sebuah tempat, tapi juga menuju kenangan yang sulit untuk dilupakan. Sudah bertahun-tahun sejak pertama kali Clara bertemu dengan Ryan. Mereka bertemu di suatu sore yang cerah di kampus. Saat Ryan yang terkesan pendiam itu menawarkan untuk membantu Clara mengerjakan tugas yang tak kunjung selesai. Tidak ada yang istimewa pada saat itu, hanya sebuah perkenalan biasa yang dilanjutkan dengan obrolan ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, Clara merasakan ada yang berbeda. Ada sesuatu yang memanggilnya untuk lebih dekat dengan Ryan. Mereka mulai sering bertemu, belajar bersama, menghabiskan waktu di kafe dekat kampus, atau sekadar duduk di bangku taman, berbicara tentang hidup, impian, dan ketakutan mereka. Ryan, meski tampak begitu tertutup, membuka hatinya sedikit demi sedikit, memberi Clara kesempatan untuk masuk ke dalam dunia yang selama ini hanya dipenuhi oleh keheningan. Clara tahu bahwa Ryan bukanlah tipe orang yang mudah terbuka. Ia sering melindungi dirinya dari dunia luar, terutama setelah peristiwa yang mengubah hidupnya. Ryan kehilangan orang yang sangat dia cintai, ibunya. Perasaan kesepian dan kehilangan itu membuatnya membangun tembok yang kokoh di sekitar dirinya. Tembok yang begitu tinggi hingga Clara merasa sulit untuk menembusnya, meskipun setiap kali mereka berbicara, ada sesuatu yang terhubung di antara mereka. Namun, Clara tidak pernah menyerah. Dia terus berusaha untuk lebih mengenal Ryan, berharap suatu hari tembok itu akan runtuh, dan mereka bisa saling berbagi lebih banyak lagi. Namun, di dalam hatinya, Clara menyadari satu hal yang semakin membuatnya bingung dan takut. Semakin dekat dia dengan Ryan, semakin besar pula perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Rasa cinta yang datang begitu pelan, namun begitu kuat. Clara tahu, Ryan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memiliki perasaan yang sama. Ada kalanya dia merasa seperti hanya menjadi seorang teman bagi Ryan, bahkan ketika mereka berbicara tentang hal-hal pribadi. Ryan selalu menjaga jarak, menjaga batas antara mereka. Clara seringkali bertanya-tanya, apakah mungkin Ryan memiliki perasaan yang sama, ataukah dia hanya menganggapnya sebagai seorang sahabat saja? Malam itu, Clara duduk di bangku taman yang sepi, memandang jalan yang basah oleh hujan. Bayang-bayang Ryan muncul di pikirannya, seperti cahaya yang menerangi kegelapan hatinya. Clara tahu bahwa perasaannya sudah begitu dalam, tetapi dia tidak tahu apakah Ryan merasakan hal yang sama. Dia takut jika perasaannya hanya akan menjadi beban yang mengganggu hubungan yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Clara dalam hati. Bolehkah aku mencintaimu, Ryan? Dia menatap langit yang gelap, seolah mencari jawaban di antara rintik hujan yang turun. Ada rasa sakit yang mendalam, sebuah kerinduan yang tak terungkapkan. Clara tahu bahwa perasaan ini bisa merusak segala hal, tetapi di sisi lain, dia juga tahu bahwa dia tak bisa menahan perasaan itu lagi. Cinta itu hadir begitu alami, begitu nyata, seperti sesuatu yang tak bisa dia hindari. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung di hatinya. Apakah Ryan juga merasakan hal yang sama? Dengan napas yang dalam, Clara mengangkat tubuhnya dari bangku taman dan melangkah pergi, meninggalkan bayang-bayang kenangan yang masih terasa begitu hidup. Setiap langkah yang diambilnya semakin membuatnya sadar bahwa perjalanan ini mungkin akan menjadi sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan keraguan, kesedihan, dan harapan. Saat itu, Clara merasa seperti berhadapan dengan sebuah pilihan. Apakah dia harus tetap mencintai Ryan meski tidak ada kepastian? Ataukah dia harus melepaskan perasaannya demi menjaga hubungan mereka tetap utuh, tanpa adanya beban yang menghalangi? Bolehkah aku mencintaimu? Bisiknya, seolah mencoba mencari jawaban dari alam semesta yang tak pernah memberikan kepastian. Bagaimanapun, cinta yang tak terungkapkan adalah cinta yang paling menyakitkan. Dan Clara tahu bahwa dia harus memilih jalan yang sulit, melangkah ke depan dengan penuh ketidakpastian,
atau berhenti dan membiarkan perasaan itu mengubur dirinya dalam kesendirian. Tapi Clara juga tahu satu hal yang pasti, dia tidak bisa berhenti mencintai Ryan. Meskipun hatinya meronta, meskipun ada ketakutan yang menggelayuti setiap detik hidupnya, perasaan itu tetap ada. Dan dia tahu, meskipun tak ada jawaban, meskipun Ryan tidak pernah mengatakan apapun, dia akan terus mencintainya, dengan cara yang paling tulus dan dalam. Namun, pertanyaannya masih tetap ada, bolehkah aku mencintaimu, Ryan? Malam itu, Clara terbangun dari tidurnya yang gelisah. Dia mengerjap beberapa kali, berusaha mengusir mimpi yang terus menghantui pikirannya. Mimpi tentang Ryan yang tersenyum kepadanya. Namun tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya tatapan kosong yang seakan menjauhkan mereka lebih jauh lagi. Dia meraih ponselnya di atas meja, mencoba mencari sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya. Sebuah pesan singkat dari Ryan muncul di layar. "Besok, kita bertemu di kafe seperti biasa," tulis Ryan, dengan emotikon senyum sederhana. Clara menatap pesan itu untuk beberapa detik, dan untuk pertama kalinya, dia merasa seakan ada sesuatu yang terlewatkan. Sesuatu yang tak terucapkan, yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dia membalas pesan itu, mengangguk, walau sebenarnya hatinya sedang bergejolak. "Ya, aku akan datang." Esok hari, di kafe yang menjadi tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama, Clara duduk menunggu di meja yang biasa mereka pilih. Cangkir kopi panas di depannya, namun pikirannya jauh dari kedamaian. Ryan belum datang, tetapi Clara sudah bisa merasakan kegelisahan yang menggumpal di dalam dada. Momen ini terasa begitu penting baginya, lebih dari sekadar pertemuan biasa. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan. Sesuatu yang sudah lama terpendam di dalam hatinya, yang tak bisa lagi ia tahan. Tiba-tiba, suara pintu kafe terbuka, dan Ryan masuk. Clara tersenyum tipis, walaupun di dalam hatinya, ada rasa takut yang mencekam. Ryan berjalan mendekat, duduk di depan Clara dengan senyum tipikalnya yang sederhana namun membuat hati Clara berdebar. "Maaf, aku terlambat," ujar Ryan, sambil duduk dan menatap Clara dengan tatapan yang hangat namun penuh kerahasiaan. "Tidak apa-apa," jawab Clara, berusaha menenangkan dirinya. Namun, saat Ryan menatapnya lebih lama, Clara bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Ryan tidak pernah menatapnya begitu intens sebelum-sebelumnya. Ada perasaan yang tak terucapkan dalam tatapan itu. Clara pun akhirnya memutuskan untuk membuka hati, meskipun rasa takut itu masih ada. "Ryan, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang sudah lama aku simpan dalam hati," kata Clara dengan suara yang bergetar, berusaha menjaga ketenangannya. Ryan terdiam sejenak, kemudian memandang Clara dengan penuh perhatian. "Apa itu, Clara?" tanyanya pelan, dengan nada yang lebih serius daripada biasanya. Clara menundukkan kepalanya sejenak, lalu menggenggam erat cangkir kopinya. Bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata ini tanpa membuat segalanya menjadi canggung? Namun, dia tidak bisa menahan perasaan itu lebih lama lagi. "Ryan, aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, dan aku tidak tahu apakah aku bisa terus menyimpannya sendiri. Aku mencintaimu," ujar Clara dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kata-kata itu keluar begitu spontan, dan setelahnya, dunia seakan menjadi hening. Ryan terdiam, matanya tampak mencari-cari jawaban. Clara merasa jantungnya berdetak begitu kencang, seolah-olah setiap detikan adalah beban yang lebih berat. Dia ingin melarikan diri, tapi dia tahu, dia harus tetap di sini, menunggu jawaban, meskipun hatinya sudah penuh dengan ketakutan. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Ryan membuka mulutnya. "Clara, kata Ryan pelan, lalu terhenti. Dia tampak bingung, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan perasaannya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Clara," lanjut Ryan dengan suara yang bergetar, berbeda dari biasanya. "Aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Aku sudah lama kehilangan seseorang yang sangat berarti bagiku, dan aku takut jika aku membuka hatiku lagi, aku akan terluka." Clara merasa hatinya terhimpit,
seperti ada batu besar yang tiba-tiba menimpa dadanya. Ryan, pria yang selama ini dia cintai, ternyata masih terbelenggu oleh masa lalu. Clara tahu, kehilangan orang yang kita cintai adalah luka yang mendalam, tetapi perasaan itu tetap membuat hatinya terasa hancur. Aku tidak pernah ingin menyakiti kamu, Clara. Aku hanya takut kalau aku jatuh cinta lagi, aku akan kehilangan lagi. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, lanjut Ryan dengan suara yang penuh penyesalan. Clara menundukkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Cinta yang dia rasakan kini terasa begitu berat, seperti beban yang harus ditanggungnya seorang diri. Tapi dia juga tahu, Ryan bukanlah orang yang bisa dipaksa untuk mencintai siapapun, apalagi setelah semua yang dia alami. Aku mengerti, Ryan, jawab Clara dengan suara pelan, meskipun hatinya merasa begitu hancur. Aku tidak ingin memaksamu, aku hanya ingin kau tahu bagaimana perasaanku. Ada keheningan yang panjang di antara mereka, dan meskipun ada rasa sakit yang mendalam, Clara merasa lega karena akhirnya dia bisa mengungkapkan perasaannya. Dia tahu, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyesali keputusan ini. Cinta itu tidak harus selalu mendapatkan balasan, tetapi lebih tentang memberi dengan tulus. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Apakah dia akan cukup kuat untuk menghadapi kenyataan ini, ataukah dia akan terus mencintai seseorang yang mungkin tidak bisa memberinya cinta yang sama? Di balik tatapan Ryan yang penuh kebingungannya, Clara melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Mungkin, suatu hari nanti, perasaan itu akan berubah. Tetapi untuk saat ini, dia harus menerima kenyataan bahwa mencintai seseorang yang terluka, berarti juga harus belajar untuk melepaskan. Bolehkah aku mencintaimu? Tanya Clara dalam hati, meskipun dia tahu jawabannya tidak akan datang dengan mudah. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi serba membingungkan bagi Clara. Meskipun Ryan tidak mengucapkan kata-kata yang ia harapkan, tatapan mata Ryan dan cara dia memperlakukannya seolah memberikan sedikit harapan. Namun, harapan itu terbungkus dalam keraguan yang tak terucapkan, seolah-olah dia menunggu sesuatu yang lebih dari Clara untuk benar-benar membuka hatinya. Di dalam hati Clara, perasaan yang bertumbuh tetap ada, meski sudah ada peringatan yang jelas dari Ryan tentang ketidakmampuannya untuk mencintai lagi. Rasa cinta yang mendalam dan tulus seakan menuntutnya untuk terus berada di sisi Ryan, meski di sisi lain, ia tahu bahwa perasaan itu bisa berujung pada rasa sakit yang lebih dalam. Seakan sudah menjadi bagian dari hidupnya, Clara tak mampu menahan perasaan itu. Suatu sore, Clara berada di kamar tidurnya, menatap langit yang perlahan berubah menjadi kelabu. Hujan akan segera datang, membawa kesejukan dan menenangkan suasana hatinya yang sedang gundah. Di atas meja, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Ryan muncul di layar. Clara, bisa kita bicara lagi? Detak jantung Clara seketika meningkat. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Apakah ini akan menjadi momen yang membuatnya merasa lega? Ataukah ini akan menjadi ujung dari harapan yang telah ia rawat selama ini? Clara segera membalas, mencoba tidak terlihat terlalu bersemangat meskipun hatinya begitu bergejolak. Tentu, Ryan. Kapan saja. Tak lama kemudian, mereka bertemu di tempat yang sama, kafe kecil yang sudah mereka kenal, tempat di mana banyak kenangan mereka tersimpan. Ketika Ryan duduk di hadapannya, ada sesuatu yang berbeda. Ada keraguan dan kepedihan yang jelas terlihat di matanya. Clara bisa merasakannya. Ada yang ingin aku katakan, ujar Ryan, matanya menatap ke bawah, seakan takut untuk melihat Clara. Apa itu, Ryan? Tanya Clara, suaranya penuh kekhawatiran. Ryan menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Clara, aku tahu kamu sudah mengatakan apa yang kamu rasakan. Tapi aku merasa aku harus jujur denganmu. Aku tidak bisa memberimu cinta seperti yang kamu inginkan. Aku tidak bisa menjanjikan apapun sekarang. Hatiku masih terlalu terkunci untuk mencintai lagi. Kata-kata itu menghujam dalam hati Clara seperti batu besar yang melemparkan gelombang ke dalam dirinya. Semua harapan yang ia pegang, semua perasaan yang ia bangun selama ini, seakan runtuh begitu saja. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya.
Namun ia berusaha keras untuk menahannya. "Ryan," Clara mencoba berkata, namun suaranya tercekat. "Aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu takut. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini. Aku tidak akan pergi, bahkan jika kamu tidak bisa mencintaiku sekarang." Tapi Ryan hanya menggelengkan kepalanya, menundukkan wajahnya lagi. "Aku tidak bisa, Clara. Aku tidak bisa memberi apa yang kamu inginkan. Aku takut jika aku mulai mencintai lagi, aku akan kehilangan lagi." Ada kepedihan yang begitu mendalam dalam suara Ryan. Clara bisa merasakan betapa sulitnya bagi Ryan untuk mengungkapkan kata-kata itu. Ia tahu betul bahwa Ryan berbicara dari kedalaman hatinya yang terluka, dari seorang pria yang terjebak dalam rasa takut yang begitu kuat akibat kehilangan besar yang pernah dia alami. Clara menundukkan kepalanya, mencoba menahan tangis yang rasanya sudah tidak bisa dibendung lagi. "Aku mengerti, Ryan. Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, meski aku harus menunggu, aku akan tetap menunggumu." Namun, di dalam hatinya, Clara merasakan sebuah kepedihan yang sangat mendalam. Cinta yang ia rasakan begitu kuat. Namun itu hanya berujung pada penantian yang penuh ketidakpastian. Dia mencintai Ryan, tetapi ia tidak bisa mengubah rasa takut yang menguasai hati pria itu. Ryan meraih tangan Clara dengan lembut, namun tidak berkata apa-apa lagi. Hanya ada keheningan di antara mereka, yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Hujan mulai turun di luar jendela, dengan suara yang menenangkan namun tetap tidak bisa meredakan kegelisahan yang ada di dalam diri Clara. "Aku akan menunggu," bisik Clara, meski dalam hatinya dia tahu bahwa menunggu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Namun, dia juga tahu, cinta sejati tidak hanya tentang mendapatkan balasan, tetapi juga tentang memberi tanpa mengharapkan apapun. Dan meskipun hatinya terluka, meskipun setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat, Clara berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap setia pada perasaannya. Dia mencintai Ryan, dan cinta itu tidak akan pernah berhenti. Namun, seiring waktu, Clara semakin merasa terperangkap dalam perasaannya sendiri. Di satu sisi, dia ingin memberikan yang terbaik untuk Ryan, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan ada bagian dari dirinya yang semakin hilang. Ia menunggu, berharap, tetapi apakah menunggu akan membuatnya menemukan kebahagiaan, ataukah justru semakin membuat hatinya terkoyak? Dengan setiap detik yang berlalu, Clara semakin meragukan apakah dia bisa terus bertahan. Namun satu hal yang ia tahu, meskipun Ryan tidak bisa mencintainya sekarang, cinta itu tidak akan pernah bisa hilang begitu saja. "Bolehkah aku mencintaimu?" Pertanyaan itu kembali terngiang di telinganya, tetapi kini jawabannya terasa semakin jauh. Dan Clara tahu, ia harus belajar untuk melepaskan. Pagi datang dengan sinar matahari yang lembut menerobos tirai jendela kamar Clara. Hari-hari yang sebelumnya terasa gelap dan penuh dengan keraguan kini mulai memberi celah untuk kebebasan yang selama ini ia cari. Namun, meskipun ada perubahan dalam suasana hati, Clara tahu bahwa perasaan yang ia simpan di dalam hati belum juga surut. Dia mencintai Ryan, meskipun dia tahu, cinta itu tak pernah bisa dia ungkapkan sepenuhnya. Sudah beberapa minggu sejak pertemuan terakhir mereka di kafe. Ryan tetap dengan jaraknya, tidak pernah benar-benar memberi Clara jawaban yang jelas tentang perasaannya. Meski begitu, mereka tetap berkomunikasi seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berinteraksi. Clara merasa ada dinding yang semakin tebal antara mereka, meskipun di dalam dirinya masih ada secercah harapan. Di malam hari, Clara duduk sendirian di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang yang tampak begitu jauh, seolah-olah mereka juga mengerti perasaannya yang begitu jauh dari Ryan. Mungkin, selama ini, dia hanya berusaha mengisi kekosongan dalam dirinya dengan cinta yang ia yakini bisa mengubah segalanya. Tetapi, apa yang sebenarnya ia cari? Apakah ia berharap ada suatu keajaiban yang datang dari Ryan? Ataukah dia hanya mencari cara untuk merasa dibutuhkan? Satu hal yang Clara pelajari selama berbulan-bulan ini adalah, meskipun mencintai seseorang itu indah, terkadang cinta itu harus bisa menerima kenyataan. Menerima bahwa meskipun kita ingin memberi yang terbaik untuk seseorang,
kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Seiring berjalannya waktu, Clara mulai menyadari bahwa menunggu bukanlah jawaban yang tepat. Mungkin, cinta itu bukan tentang menunggu seseorang untuk berubah, tetapi lebih tentang bagaimana kita bisa melepaskan dan memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk tumbuh. Pagi itu, Clara menerima pesan singkat dari Ryan, yang mengundangnya untuk bertemu di taman kota, tempat yang sering mereka kunjungi bersama. Dengan hati yang berat, Clara memutuskan untuk pergi. Dia sudah siap untuk apapun yang akan terjadi. Dia ingin memberi kesempatan pada dirinya untuk menerima kenyataan, sekaligus memberi kesempatan pada Ryan untuk membuka hati, jika memang itu yang dia inginkan. Sesampainya di taman, Clara melihat Ryan duduk di bangku yang biasa mereka duduki. Tatapan Ryan tampak serius, dan Clara bisa merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Clara, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kamu. Aku tahu, aku belum bisa memberikan apa yang kamu harapkan, dan aku takut kamu merasa terjebak dalam perasaan ini. Aku tidak ingin melihatmu terluka lebih dalam, ujar Ryan dengan suara yang penuh penyesalan. Clara mengangguk pelan, menatap Ryan dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Ryan. Aku tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga perasaanmu. Aku tidak pernah ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan tulus. Ryan terdiam sejenak, menatap ke tanah seolah mencari kata-kata yang tepat. Clara, aku tidak bisa menjanjikan apapun. Aku tidak bisa mencintaimu seperti yang kamu harapkan. Aku masih terlalu banyak ketakutan dalam diriku, dan aku tidak ingin kamu menunggu lebih lama dengan harapan yang tidak pasti. Tidak apa-apa, Ryan, jawab Clara dengan senyum yang tipis, meskipun hatinya terasa seperti ada yang robek. Aku hanya ingin kamu bahagia. Jika aku harus pergi untuk itu, aku akan pergi. Aku akan berhenti menunggu, karena aku tahu, mencintaimu tidak harus berarti menunggu untuk mendapat balasan. Ryan memandang Clara dengan tatapan yang penuh keharuan. Clara, aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Kamu adalah orang yang luar biasa, dan aku merasa aku tidak pantas untukmu. Clara hanya tersenyum, meski air mata mulai menggenang di matanya. Kamu tidak perlu merasa seperti itu, Ryan. Aku sudah cukup bahagia dengan perasaan yang telah kita bagi, meskipun itu tidak sempurna. Aku akan pergi, dan aku akan mulai belajar untuk melepaskan, meskipun itu sulit. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Clara tahu bahwa inilah saatnya untuk pergi, untuk melepaskan perasaan yang selama ini ia simpan. Dia tahu, jika dia terus berpegang pada harapan yang tak pasti, dia akan terus terluka. Tetapi dengan melepaskan, dia memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk sembuh. Untuk menemukan kebahagiaannya sendiri tanpa bergantung pada seseorang yang mungkin tidak bisa memberikan cinta yang sama. Dengan langkah pelan, Clara berbalik dan berjalan menjauh dari taman itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tetapi juga memberi kebebasan. Cinta yang telah ia berikan kepada Ryan tidak hilang begitu saja, tetapi ia tahu bahwa cinta itu harus dilepaskan agar bisa memberi ruang bagi dirinya untuk tumbuh. Ryan tetap berdiri di sana, menatap Clara yang semakin menjauh. Mungkin, dalam dirinya, ada perasaan yang sama, tetapi dia tahu, dia belum siap untuk membuka hatinya sepenuhnya. Clara tidak lagi berharap apapun dari Ryan, tetapi dia tetap mengenangnya sebagai seseorang yang pernah membuatnya merasa begitu berarti, meskipun perasaan itu tidak pernah terbalaskan. Di bawah langit yang mulai memudar senjanya, Clara merasa sebuah kelegaan. Meski perasaan itu masih ada, dia tahu bahwa melepaskan adalah bagian dari mencintai. Dan akhirnya, dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, tanpa bergantung pada seseorang untuk memberi makna pada hidupnya. Bolehkah aku mencintaimu? Clara bertanya pada dirinya sendiri, dengan senyum yang lembut. Tetapi kali ini, jawabannya datang dari dalam hati yang lebih kuat. Aku sudah mencintai diriku sendiri.